Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puspita Dewi Permatasari dari kelas Angel 822. Pada presentasi ujian akhir semester ini, saya akan membahas penerapan bisnis intelligence pada perusahaan produsen cup minuman plastik. Pembahasan ini tidak hanya menunjukkan bentuk laporan, tapi juga menjelaskan bagaimana data penjualan, produksi, pelanggan, dan pengiriman dapat diubah menjadi dasar keputusan yang lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian ini dimulai dari masalah bisnis berupa data yang masih tersebar dan keputusan yang berjalan lambat. Setelah masalah dipahami, perusahaan perlu membangun fondasi BI, Business Intelligence yang terdiri atas arsitektur, model data, dan definisi KPI. Fondasi tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan 5 laporan yang diminta, yaitu laporan tahunan, laporan produk, pendapatan, pelanggan, dan pengiriman. Hasil laporan tidak berhenti sebagai tampilan angka. Informasi ini akan dianalisis sampai menghasilkan prioritas dan roadmap implementasi selama 12 minggu. Seluruh angka pada studi ini merupakan data simulasi akademik yang dibuat konsisten agar hubungan antar laporan dapat dijelaskan secara logis. Pertumbuhan digital dan masalah informasi. Perusahaan menghadapi peluang pertumbuhan karena pasar cup minuman plastik semakin luas. Pelanggan tidak hanya berasal dari distributor besar, tetapi juga jaringan kedai, UMKM, marketplace, dan modern trade. Pertumbuhan kanal membuat jumlah transaksi meningkat serta pola pemesanan menjadi lebih beragam. Masalahnya, data penjualan, produksi, CRM, marketplace, dan logistik masih berada pada sistem yang berbeda. Setiap bagian dapat membawa versi angka yang tidak sama sehingga rapat lebih banyak dipakai untuk memperdebatkan data. Karena itu, kebutuhan utamanya bukan sekedar menambah data, tapi membangun satu versi informasi yang bisa dipakai buat melihat kesehatan usaha, kinerja produk, sumber pertumbuhan, nilai pelanggan, dan mutu pengiriman secara bersama. BI Business Intelligence menyatukan data hingga menjadi tindakan. Arsitektur Business Intelligence ini yang diusulkan dimulai dari sumber data seperti ERP atau POS, marketplace, produksi, CRM, dan logistik. Data kemudian masuk ke proses ETL untuk diekstrak, distandarkan, divalidasi, serta dibersihkan dari duplikasi. Sesudah itu, data disimpan dalam data warehouse agar historinya terjaga dan setiap angka dapat ditelusuri kembali. Lapis Lapisan analitik kemudian menjalarkan OLAP, segmentasi, forecasting, dan deteksi anomali. Hasilnya disajikan melalui dashboard, laporan, alert, serta rekomendasi bagi pengguna. Seluruh lapisan harus dikendalikan oleh kualitas data, metadata, kepemilikan data, raw level security, dan audit trail. Dengan alur ini, BI tidak hanya menjadi aplikasi pelaporan, tetapi menjadi rangkaian proses yang menyatukan data sampai menjadi tindakan. Model bintang menjaga KPI tetap konsisten. Model data menggunakan star schema dengan fact sales sebagai pusat. Tabel fakta ini menyimpan kuantitas, revenue, diskon, COGS, gross profit, dan order. Fact sales dihubungkan dengan dimensi waktu, produk, pelanggan, wilayah, serta kanal. Di samping itu, terdapat fact production dan fact shipment agar penjualan dapat dibandingkan dengan kapasitas produksi dan hasil pengiriman. Grain fact sales ditetapkan satu SKU pada satu order. Penetapan grain penting karena mencegah pencampuran tingkat detail yang dapat menghasilkan angka berbeda. Dimensi yang konform juga membuat definisi produk, tanggal, pelanggan, dan wilayah tetap sama ketika digunakan pada kelima laporan. Kamus KPI perlu baku supaya data aman dan mudah ditelusuri. Supaya pengguna membaca angka dengan cara yang sama, perusahaan perlu memiliki kamus KPI. Revenue didefinisikan sebagai penjualan bersih setelah retur dan diskon. Gross margin dihitung dari revenue dikurangi COGS lalu dibagi revenue. OTIF menunjukkan persentase order yang diterima tepat waktu dan lengkap. Data juga perlu melewati validasi kunci produk dan pelanggan, pemeriksaan order ganda, rekonsiliasi dengan sistem sumber, serta incremental refresh untuk data yang besar. Dari sisi keamanan, hak akses diberikan sesuai peran dan wilayah. Perubahan model, proses refresh, publikasi, serta aktivitas pengguna perlu dicatat. Kombinasi ini menghasilkan satu versi informasi yang tidak hanya konsisten tapi juga aman dan dapat diaudit. Laporan tahunan ini menunjukkan kalau revenue tumbuh tapi OTIF belum mencapai sasaran. Revenue meningkat dari 42,5 M pada 2021 menjadi 79,6 M pada 2025. Pertumbuhan tahun terakhir mencapai 16,4% dan gross margin ada di 25,2%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permintaan dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor sudah berkembang lebih baik. Tapi OTIF-nya baru mencapai 88,4%, sedangkan sasaran awal ditetapkan minimal 92%. Artinya, pertumbuhan penjualan belum sepenuhnya diikuti oleh mutu distribusi. Kalau kesenjangan ini dibiarkan, perusahaan berisiko menghadapi komplain, pengiriman ulang, serta kehilangan pelanggan. Kalau ini laporan tahunan, oleh karena itu, laporan tahunan harus dibaca sebagai gambaran kesehatan usaha yang sekaligus menunjukkan masalah layanan.
Kemudian ini laporan kinerja produk. Jadi di tingkat produk 12 OZ PP Printed, PP Clear memberi revenue terbesar yaitu 21,4 M dengan margin 27%. Tapi produk yang tumbuh paling cepat adalah 16 OZ Pet Clear dengan pertumbuhan 24%. Revenue produknya udah mencapai 16,9 M dengan margin 26%. Temuan ini menunjukkan bahwa 16 OZ Pet berpotensi menjadi sumber pertumbuhan berikutnya. Perusahaan perlu memastikan kapasitas lini, memisahkan forecast berdasarkan kanal, serta memantau utilasi dan loss sales. Keputusan nggak boleh hanya berdasarkan pada produk yang sekarang paling besar, karena produk dengan pertumbuhan tertinggi dapat menjadi bottleneck apabila kapasitasnya tidak disiapkan sejak awal. Kemudian ini laporan pendapatan dan kanal. Laporan pendapatan memperlihatkan kecenderungan naik selama 5 tahun dengan compound annual growth rate sekitar 17%. Salah satu pendorongnya adalah marketplace. Porsi marketplace meningkat dari 9,4% di 2021 jadi 18,6% di 2025 atau hampir 2 kali lipat. Perubahan ini menunjukkan kalau kanal digital tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kanal tambahan. Distributor tetap penting untuk mengelola volume dan wilayah. B2B tetap penting untuk B2B langsung dibutuhkan untuk memperkuat kontrak serta SLA, sedangkan modern trade menjaga standar dan jadwal distribusi. Marketplace memerlukan stok yang lebih responsif, promosi yang terukur, serta pengelolaan ulasan. Strategi kanal karena itu harus dibedakan sesuai karakter pelanggan dan pola permintaannya. Kemudian ini ada laporan segmen pelanggan. Segmentasi menunjukkan bahwa hanya 12 strategic chains menyumbang revenue 32,8 M atau sekitar 41% dari keseluruhan pendapatan. Kelompok ini punya retensi 96%, jadi harus dijaga melalui kontrak, SLA, dan prioritas pengiriman. Kalau Growth Cafe menghasilkan 20,4 M dan bisa dikembangkan melalui bundling serta ekspansi. Digital SMAS merupakan kelompok terbesar dengan 212 pelanggan dan revenue 18,1 M, tapi retensinya baru 74%. Kondisi ini bisa nunjukin kalau sejumlah pelanggan yang besar belum tentu menghasilkan hubungan yang kuat. Program repeat order, reminder, edukasi, bundling, dan win-back itu perlu diarahkan pada segmen ini. Sementara itu, pelanggan price sensitif perlu dikelola dengan minimum order quantity dan kontrol margin agar volume tidak menggerus keuntungan. Kemudian ada laporan efektivitas moda pengiriman. Efektivitas pengiriman tidak hanya dinilai dari biaya. Pick up memiliki aktif 97% dengan biaya 18.000 per order karena proses kirim ditangani pelanggan. Express 3PL mencapai OTIF 94% tapi biayanya paling tinggi. Own fleet menghasilkan OTIF 91% dan memberi kontrol layanan yang lebih besar. Regular 3PL dan freight emang lebih murah tapi OTIF-nya cuma 85 sama 82%. Lead time sama tingkat kerusakannya juga lebih tinggi. Temuan ini menjelaskan mengapa mode termurah belum tentu memberikan nilai terbaik. Pemilihan mode harusnya mempertimbangkan nilai pelanggan, tujuan, berat atau volume, SLA, risiko kerusakan, dan biaya. Pelanggan strategis biasanya dapat diprioritaskan ke own fleet atau express, sedangkan mode ekonomis digunakan apabila waktu bukan faktor utama. Kemudian ini integrasi 5 laporan. 5 laporan itu tadi tidak boleh berdiri sendiri sebagai keluaran yang terpisah, tapi harus jadi satu. Ketika dibaca bersama, perusahaan dapat memahami apa yang berubah, apa yang terjadi, dan tindakan yang perlu dipilih. Integrasi ini tidak integrasi ini cuma bisa berjalan apabila seluruh laporan memakai definisi KPI, dimensi, dan grain yang sama. Tahapan analisis bergerak dari fakta menuju tindakan. Analisis BI bergerak melalui 4 tingkat. Analisis deskriptif menjawab apa yang terjadi, analisis diagnosis mencari penyebabnya, analisis prediktif memperkirakan dampak apabila pola berlanjut, tahap terakhir yaitu analisis preskriptif yang menentukan tindakan. Dalam kasus ini, perusahaan dapat menambah shift, mengatur jadwal, dan mengevaluasi kapasitas. Nilai BI karena itu meningkat ketika laporan tidak berhenti pada fakta, tetapi membantu manajemen memilih tindakan yang paling relevan. Pertumbuhan memunculkan 3 risiko utama. Pertama, pertumbuhan 16 OZPAD dapat membuat kapasitas lini menjadi bottleneck. Resiko ini bisa ditangani melalui forecast per kanal, penambahan shift kalau diperlukan, dan pemantauan loss sales. Kedua, OTIF 88,4% menunjukkan pertumbuhan belum diikuti mutu layanan yang seimbang. Pengiriman pelanggan strategis perlu dialihkan ke moda yang lebih andal. Ketiga, ada retensi digital SMES sebesar 74% yang dapat meningkatkan biaya akuisisi ulang.
Yang ketiga ada retensi digital SMES sebesar 74% yang berisiko biaya akuisisi ulang dapat meningkat. Tindakannya bisa reminder repeat order, bundling, edukasi, sama win back. Tiga risiko ini saling terkait soalnya pertumbuhan yang tidak dikendalikan dapat menekan kapasitas, layanan, dan loyalitas secara bersamaan. Empat prioritas tindakan yang memberi dampak paling cepat yang berdasarkan dampak bisnis, urgensi, dan kesiapan data. Pertama adalah mengatur ulang moda pelanggan strategis. Kedua, mengamankan kapasitas 16 OZP. Yang ketiga, menaikkan retensi digital SMES. Yang keempat, automasi kontrol BI. Setiap tindakan telah memiliki pemilik, target awal, dan horizon waktu, sehingga rekomendasi dapat langsung diterjemahkan menjadi agenda kerja. Ini roadmap MVP BI selama 12 minggu. Implementasi dimulai pada minggu pertama melalui justification untuk memastikan kebutuhan, manfaat, dan risiko. Minggu kedua digunakan untuk planning yang mencakup ruang lingkup, tim, dan prioritas. Minggu ketiga sampai keempat bisa dipakai untuk bisnis analisis, biar pertanyaan bisnis, KPI, serta sumber data disepakati. Minggu kelima sampai keenam fokus ke desain arsitektur, model, dan mock-up, mock-up, dan mock-up. Minggu 7 sampai 10 dipakai untuk membangun ETL 5 laporan, rekonsiliasi, sama raw level security. Minggu 11 sampai 12 diarahkan untuk deployment, pelatihan, dan adopsi. MVP dinyatakan selesai ketika angka udah direkonsiliasi, 5 laporan udah jalan, RLS lulus uji, refresh stabil, dan pengguna mampu menindaklanjuti insight. Risiko implementasi yang harus dikendalikan sejak awal. Ada risiko definisi KPI berbeda, ada kualitas data buruk, resiko akses berlebihan, resiko dashboard lambat, resiko resistensi pengguna, dan resiko ketergantungan vendor. BI berhasil ketika data berujung pada tindakan satu fondasi data, 5 laporan, 4 prioritas, dan hasil. Dapat diambil kesimpulan bahwa BI yang dibutuhkan perusahaan bukan sekedar dashboard. Dapat diambil kesimpulan bahwa BI yang dibutuhkan perusahaan bukan sekedar dashboard. Perusahaan memerlukan satu fondasi data yang menghubungkan ETL, data warehouse, start schema, KPI, dan governance. Fondasi ini menghasilkan 5 laporan yang saling melengkapi. Kemudian diarahkan menjadi 4 prioritas tindakan yang jika rekomendasi dijalankan, perusahaan dapat merespon pertumbuhan dengan lebih terukur. Kapasitas produk dapat disiapkan sebelum menjadi bottleneck, layanan pengiriman dapat diperbaiki, pelanggan bernilai tinggi dapat dipertahankan, dan keputusan dapat dibuat dengan data yang konsisten. Nilai utama BI muncul ketika informasi digunakan lintas fungsi untuk memilih, menjalankan, dan memantau tindakan. Kemudian ini daftar pustaka yang digunakan untuk konsep business intelligence, komponen BI, visualisasi, manajemen kinerja, dan analitik. Ini daftar pustaka yang memuat sumber tentang warehouse, start schema, data mining, segmentasi pelanggan, incremental refresh, raw level security, sama perencanaan implementasi Power BI. Demikian pemaparan saya mengenai penerapan business intelligence pada perusahaan produsen cup minuman plastik. Melalui integrasi data, analisis, dan tindakan, perusahaan dapat menjaga pertumbuhan agar tetap sehat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm, ah, hmm.